Pada zaman dahulu kala, di sebuah pulau bernama Buyan, tinggallah sepasang kakek dan nenek yang sangat miskin. Mata pencaharian si kakek adalah mencari ikan di laut. Meski hampir setiap hari kakek pergi menjala ikan, namun hasil yang didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari saja. Suatu hari, ketika si kakek sedang menjala ikan, tiba-tiba jalannya terasa sangat berat. Seperti ada ikan raksasa yang terperangkap di dalamnya. Pasti ikan yang sangat besar, pikir sang kakek. Dengan sekuat tenaga, si kakek menarik jalannya. Namun, ternyata tidak ada apapun kecuali seekor ikan kecil yang tersangkut di jalannya. Rupanya ikan kecil itu bukan ikan biasa. Badannya berkilau seperti emas dan bisa berbicara seperti layaknya manusia. Kakek, tolong lepaskan aku. Aku akan mengabulkan semua permintaanmu, kata sang ikan emas. Si kakek berpikir sejenak. Lalu katanya, aku tidak memerlukan apapun darimu, tapi aku akan melepaskanmu. Pergilah. Kakek melepaskan ikan emas itu kembali ke laut. Lalu dia pun kembali pulang. Sesampainya di rumah, nenek menanyakan hasil tangkapan kakek. Hari ini aku hanya mendapatkan 1 ekor ikan emas, dan itu pun sudah aku lepas kembali, kata kakek. Aku yakin kalau itu adalah ikan ajaib karena dia bisa berbicara. Katanya dia akan memberiku imbalan jika aku mau melepaskannya. Lalu apa yang kau minta? Tanya nenek. Tidak ada, kata kakek. Alangkah bodohnya, seru nenek. setidaknya kau bisa meminta roti untuk kita makan. Pergilah dan minta padanya. Kata dengan segan, kakek kembali ke tepi pantai dan berseru, "Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkan keinginan kami." Tiba-tiba si ikan emas muncul di permukaan laut. "Apa yang kau inginkan, kek?" "Istriku marah padaku. Berikan aku roti untuk makan malam, maka dia akan memaafkanku." "Pulanglah, aku telah mengirimkan roti yang banyak ke rumahmu," kata si ikan. Maka pulanglah si kakek. Setibanya di rumah, didapatinya meja makan telah penuh dengan roti. Tapi istrinya masih tampak marah padanya. Katanya, "Kita telah punya banyak roti, tapi wastafel kita rusak. Aku tidak bisa mencuci piring. Pergilah kembali ke laut dan mintalah ikan ajaib memberikan kita wastafel yang baru," kata nenek.
Terpaksa si kakek kembali ke tepi laut dan berseru, "Wahai ikan mas ajaib, datanglah kemari, kabulkan keinginan kami." Apalagi yang kau inginkan, Kek? Nenek menyuruhku memintamu agar memberikan kami wastafel yang baru, pinta kakek. Kemudian Baiklah, kau boleh memiliki wastafel baru, kata ikan. Si kakek pun kembali pulang. Belum lagi menginjak halaman, si nenek sudah menghadangnya. Pergilah lagi. Mintalah pada si ikan emas untuk membuatkan kita sebuah rumah baru. Kita tidak bisa tinggal di sini terus. Rumah ini sudah hampir roboh. Maka si kakek pun kembali ke tepi laut dan berseru, "Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkan keinginan kami." Dalam sekejap, ikan mas itu muncul di hadapan si kakek. Apa yang kau inginkan lagi, kakek? "Buatkanlah kami rumah baru. Istriku sangat marah. Dia tidak ingin tinggal di rumah kami yang lama karena rumah itu sudah hampir roboh," pinta sang kakek. Tenanglah, Kek. Pulanglah. Keinginanmu sudah kukabulkan. Kakek pun pulang. Sesampainya di rumah, dilihatnya bahwa rumahnya telah menjadi baru. Rumah yang indah dan terbuat dari kayu yang kuat. Dan di depan pintu rumah itu, nenek sedang menunggunya dengan wajah yang tampak jauh lebih marah dari sebelumnya. Dasar kakek bodoh. Jangan kira aku akan merasa puas hanya dengan membuatkanku rumah baru ini. Pergilah kembali dan mintalah pada ikan emas itu bahwa aku tidak mau menjadi istri nelayan. Aku ingin menjadi nyonya bangsawan sehingga orang lain akan menuruti keinginanku dan menghormatiku. Untuk kesekian kalinya, si kakek kembali ke tepi laut dan berseru, "Wahai ikan emas ajaib, datanglah kemari, kabulkan keinginan kami." Dalam sekejap, ikan emas itu muncul lagi di hadapan si kakek. Apa yang kau inginkan lagi, kakek? "Istriku tidak bisa membuatku tenang. Dia bahkan semakin marah. Katanya dia sudah lelah menjadi istri nelayan dan ingin menjadi nyonya bangsawan," pinta kakek. Baiklah, pulanglah. Keinginanmu sudah dikabulkan, kata ikan emas. Alangkah terkejutnya si kakek ketika kembali, ternyata kini rumahnya telah berubah menjadi sebuah rumah yang megah. Terbuat dari batu yang kuat, 3 lantai tingginya dengan banyak sekali pelayan di dalamnya. Si kakek melihat istrinya sedang duduk di sebuah kursi tinggi, sibuk memberi perintah kepada para pelayan. "Halo istriku," sapa si kakek. Betapa tidak sopannya, Kata si nenek, "Berani sekali kau mengaku sebagai suamiku. Pelayan, bawa dia ke gudang dan beri dia 40 cambukan." Segera saja beberapa pelayan menyeret si kakek ke gudang dan mencambuknya sampai si kakek hampir tidak bisa berdiri. Hari berikutnya, istrinya memerintahkan kakek untuk bekerja sebagai tukang kebun.
tugasnya adalah menyapu halaman dan merawat kebun. Dasar perempuan jahat, pikir si kakek. Aku sudah memberikan dia keberuntungan, tapi dia bahkan tidak mau mengakuiku sebagai suaminya. Lama-kelamaan, si nenek bosan menjadi nyonya bangsawan. Maka dia kembali memanggil si kakek. Hei, lelaki tua, pergilah kembali kepada ikan emasmu dan katakan ini padanya. Aku tidak mau lagi menjadi nyonya bangsawan. Aku mau menjadi ratu. Maka kembalilah si kakek ke tepi laut dan berseru. Istriku benar-benar telah menjadi gila, kata kakek. Dia tidak mau lagi menjadi seorang bangsawan, tapi dia ingin menjadi seorang ratu dan bisa mengatur semua orang. Si ikan emas terdiam dan tanpa mengatakan apapun, dia kembali menghilang ke dalam laut. Si kakek pun terpaksa kembali pulang. Dia hampir tidak percaya pada penglihatannya. Ketika menyadari bahwa seluruh rumahnya dan semua isinya telah hilang, kini di tempat itu berdiri sebuah gubuk reot yang dulu ditinggalinya. Dan di dalamnya duduklah si nenek dengan pakaiannya yang compang-camping. Mereka kembali hidup seperti dulu. Kakek kembali melaut. Namun seberapa kerasnya pun dia bekerja, hasil yang didapat hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.